Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, ini orang ini kadang-kadang kita rasa dia terlalu sibuk. Bahkan seringkali dia sibuk dengan tidak wajar. Separuh masih sempat ganti pakaian, dia sudah tidak sempat. Dan orang yang begini jangan coba-coba kita ajak ibadah. Kakak, ibadah kau. Saya sibuk. Kau kuatkan di saat aku lemah, kau menopang di saat aku merasa gagal. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian, berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ada sebuah riset menarik. Dia bilang begini, kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, maka waktu yang dipakai untuk tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Hidup 70 tahun, tidur 23 tahun sampai 30 tahun. Itu tidur saja. Apalagi kalau sudah tambah tua. Koma, itu bagian tidur normal. Ini tidak termasuk yang bangun terlambat dong. Tidak juga termasuk yang pendeta khotbah dia tidur. Itu mangkali 36 itu kira-kira. Bekerja. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, durasi yang dipakai untuk bekerja itu kira-kira 16 tahun. Satu hari 7-8 jam kerja, 7-8 jam kerja. Kalau 70 tahun dia kerja kira-kira 16 tahun. Ini termasuk yang kerja pemalas dong. 16 tahun sampai pensiun. Nonton. Pernah nonton ke tidak? Pernah. Orang kalau hidup kira-kira 70 tahun, waktu dipakai untuk menonton tuh kira-kira 8 tahun. 8 tahun tuh hanya menonton. Film Korea, atau apa-apalah begitu. Itu belum termasuk yang nonton-nonton sendiri-sendiri dong. Tidak termasuk itu. Itu 8 tahun. Itu tidak termasuk yang live RB di Facebook kok nonton itu. Yang dia pun suami fix sayang, fix. Itu tidak termasuk itu. 8 tahun. Jalan-jalan. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. 6 tahun hanya jalan-jalan. Pi Surabaya, pi Jakarta, pi Singapura, pi Malaysia, pi Niki-Niki, Fatu Kopa. Itu kira-kira 6 tahun. Jadi yang belum jalan-jalan tidak usah ragu. Ada waktu 6 tahun jalan-jalan. Biaya sendiri nanti. Makan. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. 6 tahun itu hanya makan. Koma bagi yang makan normal. Pagi makan 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Itu 6 tahun. Tapi yang 1 kali makan tambah 3 kali, oh itu tidak mungkin 6 tahun. Mangkali 9 tahun itu dia makan. Ya. Santai. Santai. Pernah santai-santai kok? Ya. Orang kalau hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bersantai itu kira-kira 4 tahun setengah. 4 tahun setengah hanya santai-santai. Dia tidak ingin diganggu. Dia tidak mau dihubungi. Pokoknya dia mau berdiam diri. Mau santai-santai. Tidak mau kerja. Itu 4 tahun setengah. Sakit. Tidak mungkin ada yang bilang di saya, Pak Pendeta, saya begini-begini tidak pernah sakit. Omong kosong. Minimal pilek. Sekarang pilek bukan minimal. Maksimal. Dulu kalau orang bersin, semua langsung bilang, salam, selamat. Nah itu dulu. Coba sekarang duduk di samping dokter, mau bilang, wih itu bahaya itu. Kira-kira gitu, sakit. Orang kalau hidup 70 tahun, waktu sakit itu kira-kira 4 tahun.
4 tahun hanya sakit. Itu belum termasuk stroke. Tidak juga termasuk sakit hati. Orang kalau sakit hati itu bisa dari tamat SMP sampai mati. Itu hanya sakit hati. Berdandan. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk berdandan itu kira-kira 2 tahun. 2 tahun tuh hanya berdandan. Itu yang kita bakalai-bakalai di rumah tuh. Mama mandi lama sekali. Keluar datang sederhana saja. Itu 2 tahun. Terakhir, ibadah. Ini riset menarik yang dikasih begini. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk beribadah tuh kira-kira berapa lama? 6 bulan. Koma, bagi yang rajin. 6 bulan. Itu yang Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu ibadah tuh. Durasi setengah jam, 1 jam, 2 jam. Kumpul-kumpul 6 bulan. Tapi bagi yang 1 tahun dia gereja 2 kali, tidak mungkin 6 bulan. Mangkali 2 jam saya itu. Kira-kira begitu. Saudara lihat sekarang. Bagaimana ibadah yang hanya 6 bulan ini diharapkan akan menjadi penggerak bagi orang yang tidur 30 tahun. Kerja 16 tahun. Nonton 8 tahun. Makan dan lain sebagainya. Bayangkan itu menjadi sebuah catatan yang serius. Pembacaan kita ini dia pakai 2 kata saja. Berdoa dan bekerja. Kalau kita kelompokkan orang menurut 2 kata ini menarik. Pertama, ada orang yang kerjanya kuat sekali tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat tapi doa lemah. Di Yesus ini juga ada kok. Ada. Fam apa? Jangan. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, ini orang ini kadang-kadang kita rasa dia terlalu sibuk. Bahkan seringkali dia sibuk dengan tidak wajar. Separuh masih sempat ganti pakaian, dia sudah tidak sempat. Dan orang yang begini jangan coba-coba kita ajak ibadah. Kakak, ibadah kau. Saya sibuk. Itu omong sibuk itu kayak dia pun derajat naik sedikit. Orang yang seperti ini jangan coba-coba suruh doa makan. Kakak, sebentar kakak doa makan, aku dulu sembarang. Kira omong di lupung kawan mengkali. Tapi saudara tahu, orang yang kerja kuat tapi doa lemah ini mungkin akan satu waktu dia akan menjadi budak dari pekerjaan. Mungkin ada satu waktu dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang yang banyak tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Mungkin ada satu waktu di mana dia tahu bagaimana menjadi kaya tapi dia tidak tahu cara menjadi bahagia itu seperti apa. Saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yuk, saya di Surabaya. Enaknya pesir-pesir, tidak Bapak. Terus, saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Sudah perujukan, ya, baru pisah. Kau pakai di pundiri, sedih susah begini. Orang yang seperti ini, pasti dia akan jarang dengan keluarga, mau bahagia. Karena saudara-saudara, kadang-kadang uang yang banyak bisa membeli tempat tidur yang mahal, tapi tidak bisa beli rasa mengantuk, toh. Ada orang yang rumah besar, kamar tidur besar, tempat tidur besar, mau tidur malam susah, bola balik tidur. Tapi di pasar impres, kita lihat itu di Duri, sedang tidur sono itu. Kita bilang, kok bisa tidur sono di sini? Mabok dari tadi malam. Tapi memang dia bisa tidur juga. Kira-kira begitu. Pertama, orang yang kerjanya kuat, tapi doanya lemah. Di Yesus ini ada kok. Saya lihat kayak saudara-saudara ragu-ragu. Ya, itu pertama. Kedua, ada yang kebalikan dari itu. Ada kelompok orang di mana doanya kuat sekali, tapi kerjanya lemah. Orang yang seperti ini yang doa kuat tapi kerja lemah. Ini orang ini tiap hari hanya bersandar pada mujizat saja. Mujizat memang ada, tapi saya tidak sarankan saudara berharap pada mujizat. Tuhan itu mau kita berproses. Tuhan mau kita bekerja. Ada satu waktu iblis bilang begini, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan tidak mau rubah. Bukan karena dia tidak bisa rubah, bukan. Tapi dia mau orang berproses. Dia tidak mau ikut iblis pun mau juga, tapi mau juga orang berproses. Masa mau makan roti, saya pakai mujizat. Kalau makan roti pakai mujizat, maka tiap hari di Kupang, di toko Borneo, itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa lah, mujizat donat, mujizat kerja. Saya mau tanya kita dulu, ora et labora artinya
Oh, itu dia punya nilai hanya 75. Kalau orang et labora artinya berdoa dan bekerja itu hanya 75. Yang 100 itu orang et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Nah, itu 100. Berdoa dan berdoa dan bekerja keras, jangan balik. Doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga, kerjanya no-no, memang dia punya hasil begitu. Saudara, untuk doa Tuhan bilang, hey, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, berdoalah pelan-pelan di depan. Tapi menyangkut kerja Tuhan bilang, kerja keras, belajar dari situ. Kalau engkau tidak kerja, tidak usah makan. Kira-kira begitu. Tapi manusia ini jarang yang mau berproses. Saya suka bilang kepada ibu-ibu, nenek-nenek, bapak-bapak di kampung yang suka bawa ini telur ayam kampung 4 butir. Dijual di pasar 1 butir 2.500. Kalau 4 jadi berapa? Sudah dapat 10.000, 7.000 dong isi pulsa. Tinggal berapa? 3.000 ini dong beli super mie. Ini yang saya marah. Saya kasih tahu orang, di super mie itu hanya ada gambar telur. Bagaimana kamu bawa telur asli dijual untuk beli gambar telur? Ini otak tidak ada ini. Itu gambar telur juga hanya setengah saja. Ini sama dengan kita bawa pisang di pasar, kita jual terus beli bawa keripik pisang, kau pulang. Kalau tunggu kau berproses sedikit, saya kira akan jauh lebih baik dari itu. Dulu di dunia ini, hanya ada satu barang yang dia punya nama ayam. Itu ayam itu bisa dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Dulu hanya ada ayam. Makin ke sini ada satu ayam lagi yang dia punya nama ayam potong. Akhirnya ini ayam yang dulunya hanya ayam sekarang berubah menjadi ayam kampung. Akhirnya kita jadi pusing. Sebenarnya ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Pusing juga ini ayam ini. Tapi mari kita uji. Saudara ada ayam di rumah kok? Ayam kampung ada? Betul? Bagi dong. Ayam kampung itu kalau kita pelihara 1 tahun masih kecil juga. Tapi di pendaging enak kok tidak? Kalau kita jual mahal kok tidak? Kalau dia betina bisa bertelur kok tidak? Makanya ini ayam mengerti proses. Ayam kampung itu kalau kita pelihara 1 tahun masih itu ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja di mata sebesar begini. Kalau kita jual mahal kok tidak? Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung sudah begini sah. Tapi ini ayam mama dong pulang dari pasar ikat salah di motor besok itu ayam mati. Anak-anak muda dong pakai knalpot racing gas di samping kandang besok itu ayam mati. Ayam tidak tahu proses. Masih jadi pendeta jemaat di kampung saya bilang orang tua dong kalau saya pergi rumah jangan kasih saya biskuit jangan kasih. Dan bilang kenapa bapak jangan kasih. Kan bapak bukan datang tiap hari tidak usah. Lalu bapak nanti kan saya pisang ko ubi ko itu sah. Kenapa? Bapak kenapa bilang begitu? Saya pikiran. Pikiran apa Bapak? Kita tidak mungkin bikin Bapak. Tidak saya pikiran karena setiap kali saya mau makan itu biskuit, itu kamu pu anak dong dari belakang kain pintu ke semua. Dia lihat begini. Dia hitung saya makan berapa, kan tinggal berapa, makan berapa. Lama-lama dong baku bunyi gara-gara ini Bar. Lebih baik kasih saya ubi. Di muka ada 1 piring, di belakang 2 bokor. Begitu. Kita saja yang kurang menghargai bahwa kita ini diberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Saya kira begitu. Kita butuh berproses sedikit. Orang yang hanya berharap pada mujizat itu ada apa-apa dia berdoa sah. Gereja kotor jadi bilang, oke mari kita berdoa, siapa tahu. Si Rojo suang kapawing sendiri, teman-teman kita doa, kita mau bangun gereja, doa saja. Saya bukan bilang doa tidak boleh. Siapa yang bilang doa tidak boleh? Nanti di ujung saya kasih tahu. Ketiga, ada orang yang kerjanya lemah, doanya juga lemah. Kerja su lemah lah, doa lemah lah. Orang yang kerja lemah tapi doa lemah sesungguhnya dia sudah tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang ada di dunia dia tahu bahwa ada hal yang perlu dia doakan. Dan dia tidak bisa lakukan itu. Tapi ada hal yang perlu dia kerjakan. Nah kalau berdoa, tidak kerja, tidak, orang mau jadi apa?
Orang yang kerjanya lemah dan doanya lemah itu, saudara-saudara, dia suka mengucapkan ini kalimat dari Pak Pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong? Hidup itu mengalir saja. Saudara setuju? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC, mau lepas dia mengalir. Hidup ini kita yang tentukan. Dalam satu hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Itu berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur. Mau langsung turun dari tempat tidur atau tarik tambah kain panas. Itu keputusan. Bangun tidur. Mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Kenapa hari ini saya berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 28 tahun lalu untuk sekolah teologi. Kenapa saudara tinggal di ONSU? Karena saudara pernah ambil keputusan. Kenapa saudara punya istri? Dia itu. Bukan yang lain. Karena saudara pernah ambil keputusan. Tidak mungkin orang bilang, Pak Pendeta, saya tidak tahu. Tidur-tidur bangun begini deh. Mentua sudi sebelah. Keputusan. Orang tua dulu bilang begini. Di satu waktu yang sama kamu buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Harus ambil keputusan mau buru yang mana. Alkitab menegaskan begini. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidup. Bagi seorang perempuan dewasa umur 28 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki sekaligus suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam dia hanya bilang, ini kok, ini. Oh, lama-lama tidak kawin itu. Saya mau tanya kita dulu, masak super mie itu cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Teorinya cepat. Kalau terlambat ambil keputusan, jadi lama. Kalau saya bilang, saya punya istri, Mama, saya mau makan super mie. Terus mam tua pi dapur 2-3 menit, dia datang tanya, Pak, mie goreng kok mie kuah? Terus saya bilang, mie kuah mie kuah. Mam tua pi belakang 2-3 menit, dia datang tanya lagi, kuah banyak kok sedikit? Taruh banyak saja. Mam tua pi belakang 2-3 menit, dia datang tanya lagi, pakai sayur kok tidak? Taruh saja. Mam tua pi belakang 2-3 menit, datang tanya lagi, pakai telur kok tidak? Oh, lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya. Kalau tidak segera ambil keputusan, tidak bisa. Kadang-kadang ini kita teori terlalu banyak, diskusi terlalu banyak, zone kerja apa-apa juga begitu. Mau kaya dermat, amin kok. Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak dengan melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar dari sangkar. Risiko karena fiti. Tahu fiti? Tahu? Pernah fiti burung? Siapa pun burung yang saudara fiti? Iya, karena ada risiko dari sebuah pekerjaan. Kalau tidak mau ambil risiko, mau bagaimana? Gitu. Orang yang kerjanya lemah dan doanya lemah itu, tiap hari dia hidup hanya menghayal saja. Menghayal. Coba kalau saya yang bupati, suruh dia diam sudah. Menghayal. Keempat, orang yang kerjanya kuat, sekaligus doanya juga. Orang yang kerja kuat dan doa kuat itu dia tahu kapan dia harus bekerja. Kapan berhenti bekerja. Kapan menikmati hasil pekerjaan. Kapan bersama-sama dengan keluarga. Dan kapan dia mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja. Dan dia tahu bahwa tidak semua dia bisa lakukan. Terkoneksi dengan baik. Apa yang dia pikirkan. Apa yang dia doakan. Apa yang dia lakukan. Dan apa yang dia imani. Saya suka pakai contoh ini. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin kok. Itu soal ini. Terus yang ini kasih tahu di otak. Tahu kok tidak? Tidak. Kenapa? Ini mati hidup itu Tuhan yang atur. Kok? Iya. Jadi kasih tahu kaki kalau ada ototrek lari kincang situ, kaki jangan lompat di tengah jalan. Lakukan apa yang perlu kita lakukan. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin kok. Saya juga percaya. Tuhan siapkan masa depan untuk saya anak 3 orang, saya percaya. Tapi yang antarin anak dong pergi sekolah bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Itu Bapak doa. Siapa yang terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk ya Tuhan, pagi tolong jemput adik dong pergi sekolah. Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Kerjakan saja apa yang perlu kita kerjakan. Selanjutnya saudara,
Paulus, Silwanus, dan Timotius. Dia bilang pada jemaat, kamu berdoa ke kami dulu. Supaya Injil mengalami kemajuan, kan tidak semua orang beroleh iman. Dia tahu bahwa dia dapat tugas untuk pembangunan jemaat. Kurang apa ini Paulus, Silwanus, Timotius? Kalau kita ukur dari manusia dan sangat baik itu. Tapi dia bilang tolong berdoa dong. Ada tantangan di mana berita Injil itu akan disampaikan. Berita Injil itu saya selalu bilang, Injil itu berita pembebasan. Selalu ada tantangan. Berita pembebasan setiap kali mau disampaikan, tantangan ada dari banyak orang. Apalagi disampaikan tadi. Supaya kita luput dulu dari orang-orang jahat, karena ada orang-orang jahat juga di antara kita. Ya kalau itu orang jahat itu ada di luar sana mungkin agak gampang. Sekarang masalahnya kalau orang jahat tinggal bersama-sama dengan kita. Tapi dari semua itu dia mengisyaratkan hal yang serius. Kamu yang mesti mulai semua. Kamu. Tidak boleh ada orang lain. Ada satu waktu kami sepakat kasih makan orang-orang gila semua yang ada di Kupang. Beberapa orang tidak setuju. Dia bilang, ini mau ke mana Pak Pendeta? Ini siapa yang nanti urus dong? Sebenarnya kami yang urus. Karena firman bilang, Tuhan inilah aku, utuslah. Bukan Tuhan, inilah aku, utuslah dia. Kadang-kadang kita untung di kita yang buat program, orang lain yang pusing dengan apa. Lalu yang ada pada kita. Dia mesti mulai dari apa yang ada pada kita. Tidak bisa mulai dari apa yang ada pada orang lain. Ini yang menjadi dorongan di mana Paulus dan Silwanus kasih tahu. Kalau kita baca terus ini ayat, dia bilang, sebenarnya kami punya hak untuk dapat makan dari jemaat. Tapi kami tidak mau untuk itu. Bukan karena itu tidak baik bagi kami. Tapi supaya kami menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Supaya kamu ikuti. Kalau tidak, apa yang bisa kita buat? Ada satu waktu dua orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan itu tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang yang pertama cepat-cepat angkat ambil karunia menerima. Jadi tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala sudah diangkat karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian do ketemu di satu tempat begitu. Yang punya karunia memberi ini. Yang punya karunia memberi ini. Dia ada di atas mobil mewah, satu tandain orang sukses ya. Tapi yang punya karunia menerima ini ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu orang dua baku lihat begini, satu tanya, perasaan itu hari lu dapat karunia memberi. Kenapa engkau lebih kaya dari saya sekarang? Jadi dia bilang begini, karena Tuhan tahu saya harus selalu memberi, maka kepada saya Tuhan selalu berikan lebih. Engkau tuh kan karunia menerima, jadi mana-mana hanya begini. Kita bisa definisikan kita ini di karunia bagian mana ya. Tapi di sini ini melekat betul sikap kita terhadap berkat-berkat yang Tuhan kasih. Di sini melekat sikap kita terhadap berkat. Kadang-kadang sikap kita terhadap berkat itu bermasalah. Kita tidak mensyukuri apa yang ada pada kita, tapi berusaha untuk melihat apa yang ada pada orang lain. Kadang-kadang kita terlampau hidup dalam membanding-bandingkan. Saya merasa kalau hidup banding-banding itu tidak baik. Ya. Kan kita pasti tidak bersyukur. Kami Natal di pedalaman TTS, kami makan kue seragam. Itu kue nama kue Solo. Dia besar ke piring. Dan kami kunyah tidak habis-habis, sama ke kunyah karet itu. Kami makan dan 2 TKW. Sementara makan begini juga, ada TKW satu bilang begini, Bapak, kalau kami Natal di Hong Kong, itu lihat dia berbeda. Ini, satu bilang, Bapak kalau kita Natal di Macau, terus ini kita di Timor. Yang engkau harus lakukan adalah bawa itu Hong Kong datang, kalau tidak kamu dua berangkat di Hong Kong. Saudara tidak bisa tinggal di sini, tapi pikiran dan perasaannya ada di tempat lain, tidak bisa. Kita mesti ada di sini, menggumuli sesuatu ada di sini, karena tidak secara kebetulan Tuhan taruh kita di sini. Tuhan itu, saudara-saudara, kalau dia taruh saya dan saudara di sini, dia menyiapkan segala sesuatu untuk saya dan saudara.
Persoalan kita adalah bagaimana kita bekerja dan menemukan apa yang supaya kita tidak bertanya apa yang orang lain kasih, tapi apa yang saya berikan, karena Tuhan kasih saya. Saya kira itu menjadi tantangan kita semua. Tantangan bagi gereja dan orang-orang percaya serta semua orang yang berkehendak untuk membangun hidup dan masyarakat ini. Tuhan menolong kita. Semoga ini menjadi bagian bagi kita berpikir dan merenungkan sambil terus berdoa serta bekerja supaya semua yang dimaksudkan oleh Tuhan bisa terjadi juga bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mensyukuri berkat-Mu melalui firman hari ini. Kami renungkan dalam seluruh keterbatasan dan dosa kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.